Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pembuatan daftar pustaka. Nah, tapi caranya simple sekali ya. Jadi tidak perlu mengedit-edit lagi agar daftar pustaka itu menjadi rapi dan lain sebagainya. Jadi kita buat yang otomatis. Oke? Nah, seperti di sini ada contoh sebuah kutipan yang dikutip dari Isnaini yang diterbitkan pada tahun 2022. Nah, ini adalah kutipan ya, sehingga di sini ada sitasi. Nah, untuk membuat sitasi ini, nah ini caranya sangat mudah. Nah, kenapa harus dibuat yang namanya sitasi? Karena pembuatan sitasi ini nanti akan memudahkan kita untuk membuat daftar pustaka. Oke, mari kita lihat. Kursor kita taruh belakang, kemudian kita masuk ke reference, kemudian kita pilih insert citation. Ya, saya akan mencontohkan kutipan yang baru ya, misalkan dari website historia.id. Nah, misalkan saya ingin mengutip kalimat ini. Nah, mari kita copy, kemudian kita taruh di sini. Nah, kemudian taruh di kursor, taruh di belakang untuk menuliskan citasi, yaitu dengan cara insert citation. Nah, oke. Di sini ada beberapa poin ya, ada author, name of web, kemudian name of website, URL, year, month, day, dan lain sebagainya. Untuk melihat lebih detail kita show all bibliography fields. Ya, sehingga akan muncul semua ya di sini, akan muncul semuanya. Nah, yang pertama kita harus masukkan adalah author. Author ini adalah nama penulis dari sebuah artikel yang ada di dalam internet itu, dalam web ya tentunya. Mari kita lihat siapa di sini penulisnya. Henry F. Isnaini. Nah, ini mari kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke sini dan kita klikkan. Tulis saja apa adanya seluruhnya karena nanti namanya akan tersingkat atau akan otomatis menyesuaikan dengan jenis style dalam penulisan daftar pustaka. Kemudian name of web page-nya. Kalau ada judul artikelnya di dalam halaman webnya, jadi bisa dituliskan di sini. Misalkan di sini ada, jadi kita tuliskan saja akhir pernikahan Syahrir ya. Kemudian name of website. Nah, nama dari website ini berkaitan dengan nama webnya. Webnya itu namanya apa? Tapi hati-hati ya untuk penulisan nama web ini karena berkaitan dengan sumber web tersebut. Karena ada beberapa website yang memang tingkat keakuratan web tersebut masih kurang akurat. Contoh seperti Blogspot dan WordPress. Terkadang para developer yang ada di dalamnya, pengembangnya, mereka itu biasanya mengambil karya orang lain kemudian di-copy dan dipaste, biasanya tanpa mengedit dari sumber yang diambil dari orang lain tersebut dan digunakan di dalam blognya seperti itu. Sehingga daripada itu hindarilah yang namanya blog ya, blog di web-web itu, Blogspot, WordPress, dan lain sebagainya. Dan untuk tingkat akurasi yang baik, saya rasa silahkan kalian pilih jenis-jenis web yang belakangnya diakhiri dengan .id atau .go.id atau .com. Karena web ID itu maksudnya adalah web-web yang dikembangkan oleh developer Indonesia, sedangkan .com itu lebih global. Kalau .go.id biasanya oleh government ya, Go itu government, jadi itu biasanya dikembangkan oleh pemerintahan. Nah, itu
kemungkinan besar tingkat akurasi dari data yang ada di dalamnya akan jauh lebih baik daripada dari Blogspot dan WordPress. Nah, seperti itu. Oke, mari kita lihat di sini nama of websitenya adalah, nah ini ya, ini contohnya Historia. Sehingga mari kita ketik saja Historia. Dan ingat, dalam penulisan nama-nama yang ada di dalam sini, di dalam opsi-opsi yang ada di sini, ingat huruf depan harus huruf besar. Karena aturannya memang seperti itu ya. Huruf depan adalah huruf besar, atau dengan kata lain capital each word. Jadi masing-masing huruf setiap awal kata itu harus huruf besar. Masuk nama, kemudian judul dan lain sebagainya. Kemudian URL ini adalah link yang ada di dalam web yang kita ambil. Kita pastikan saja producer name kalau tidak ada, saya rasa tidak ada, sehingga tidak perlu, tidak ada ya, sehingga tidak perlu untuk dimasukkan. Dan kemudian production company ya, ini juga tidak perlu kalau memang tidak ada. Year-nya kapan diambil ya, kapan diambil, tahun 2022. Dan kemudian month-nya di bulan, ini boleh diisi dan boleh tidak ya, ini boleh diisi dan boleh tidak, bisa diisi bisa tidak. Dan kemudian year access, kita akses di tahun 2002, dan month aksesnya di bulan Maret. Nah ini sesuai ya, 23 Maret 2022, seperti itu. Nah kalau mau ini boleh tetap di show all bibliography fields, boleh. Kalau nggak di show all ya begini nanti jadinya. Nah, jadi ada D aksesnya di tanggal 23, seperti itu, month dan lain sebagainya. Oke, saya rasa begini sudah selesai, dan kemudian kita klik OK. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, menjadinya seperti ini, nah ini kita bisa tentukan ya teman-teman. Nah ini tadi kan yang saya buat di awal, ini menggunakan citasi yang demikian. Ini adalah citasi berjeniskan Harvard Anglia Style. Ya, kalau kita ingin mengubah bisa kita ubah. Di sini banyak pilihannya. Ada apa, Chicago, ada Ghost, Name Short, Title Short, kemudian ada IE ya, kemudian ISO, MLA, ada SIS 02, kemudian ada Turabian. Nah, biasanya yang sering kali dipakai dalam penulisan karya ilmiah itu ada Harvard Style dan apa Style. Harvard pun biasanya itu ada Harvard apa Style. Nah, tapi di sini saya juga kurang paham ini ya, kenapa di Word saya tulisannya Harvard Anglia. Karena nanti ada perbedaannya juga antara Harvard apa Style dan Harvard Anglia ya. Oke, kita contohkan ini Harvard. Nah, kemudian bagaimana kalau berubah dalam bentuk apa Style? Maka nanti akan begini ya, akan berubah menjadi apa? Ini Harvard. Nah ini kalau ISO, ini MLA, kemudian ini apa ya, ini apa, kemudian ini Harvard dan apa hampir mirip ya, bentukannya hampir mirip seperti itu. Nah kalau sudah selesai, maka saatnya kita membuat daftar pustaka berdasarkan dari citasi ini. Nah nanti silahkan kalian kembangkan untuk membuat tinjauan pustaka. Biasanya kalau berkaitan dengan citasi itu banyak sekali di dalam tinjauan pustaka ya, tinjauan pustaka dan tinjauan pustaka dan landasan teori, biasanya seperti itu. Itu paling banyak di sana karena harus menggunakan dasar apa pengembangannya dari teori apa yang digunakan, seperti itu, dalam rangka mengembangkan variabel-variabel yang akan diteliti. Oke, kita lanjutkan ke daftar pustaka. Nah, untuk pembuatan daftar pustaka jangan lupa ya, di halaman baru, karena bab baru harus di halaman baru. Silahkan diketikkan dulu, kemudian setelah selesai maka kita akan buat dengan cara masuk lagi ke reference, kemudian klik bibliografi. Nah, akan muncul seperti ini. Ini jika bentuknya adalah Harvard Anglia ya, karena di sini Harvard Anglia. Nah, tapi kalau
dalam bentuk apa, nanti akan berubah lagi seperti ini bentuknya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang akan membedakan. Oh, maaf apa? Nah, ini apa? Nah, biasanya yang sering dipakai itu ya yang apa style ini. Kalau Harvard apa style biasanya ya di sini tanpa kurung. Seperti itu. Karena di sini di sistemnya nggak ada pilihannya. Nah, sehingga begini saja sudah. Kita pakai apa? Nah, bibliografi tinggal dihapus, kemudian ini disesuaikan nanti. Kemudian apabila ada misalkan dari web lain, oke, saya contohkan lagi, misal dari webnya, oke kita cari dulu ya, misal terkait dengan kasus Ukraina, Rusia. Nah, kita coba ambil dari CNN ya, situsnya CNN. Oke. Situsnya CNN. Misal kita mau mengcopy paste ini. Ya. Untuk menuliskan citasi kita taruh di bawah. Tapi nanti susunannya disusun dengan rapi ya. Kita edit dulu. Home. Jenisnya Times New Roman, kemudian fontnya 12, maaf, kemudian line space-nya 1,5, rata kanan kiri. Nah, selesai. Kita buat citasinya, reference, citation dengan apa style ya, insert citation. Nah, kemudian masih dari website, kita lihat dulu autornya, apakah ada di sini autornya. Autornya tidak ada, sehingga kita buat saja yang menulis adalah CNN Indonesia. Di sini nggak ada ya nama penulisnya, sehingga kita pakai saja nama CNN Indonesia. Wah, ini berarti langsung otomatis dengan copy paste-nya ini ya. Kita hapus saja. Nah, kemudian name of web page-nya rangkuman, kita tulis saja rangkuman situasi terkini Rusia vs Ukraina. Oke, nama webnya CNN Indonesia. Berarti sama dengan ini ya, Oke, CNN Indonesia, URL-nya kita kopikan, kita masukkan, year-nya tahun berapa ini, 2022 bulan Maret tanggal 23. Coba kita lihat, cek lagi di bawah, biasanya ada terkait dengan ulasan. Tidak ada. Oke, berarti itu ya 23. Oke, kalau selesai, nah kalau mau di full kan ya begini. Nah, kemudian ada aksesnya di sini, year-nya sama 2022, mau aksesnya bulan Maret ya, Maret. Menghilang Maret. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kan seperti ini, Indonesia 2022, karena tadi tulisannya CNN Indonesia ya, gak jadi satu. Kalau mau kita edit lagi berarti digabung, edit source, karena memang dari CNN Indonesia, jadi begini saja. Nah, ini digabungkan,
jangan diberi spasi. Kalau diberi spasi maka yang belakang akan terbaca sebagai nama belakangnya, dan dalam penulisan daftar pustaka jenis apa style ini, nama belakang nanti akan ditulis dalam citasinya ya. Oke. Yes, nah, maka akan seperti ini. CNN Indonesia 2022. Oke, kita cek lagi di bibliografi. Nah, karena ini tadi sudah ada sehingga kita tinggal klik saja update citation and bibliography, maka akan muncul otomatis seperti ini. Seperti itu. Nah, ini kalau kita enter. Oke. Nah, jadi seperti ini, teman-teman, ya. Seperti ini. Ini tinggal kita sesuaikan saja antara size, kemudian fontnya, Times New Roman, size-nya 12, kemudian line space-nya kalau dalam penulisan ini memang sama ya, 1 ya, sama 1. Nanti hanya saja biasanya ada jeda seperti ini di bawahnya, tinggal di enter 1 kali saja seperti itu. Dan jangan lupa rata kanan kiri, rata kanan kiri. Oke. Selesai. Oke, demikian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di dalam kolom komentar, dan apabila ada kritik maupun saran juga silakan ditulis dalam kolom komentar. Saya sangat menerima dengan terbuka. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan pasti akan saya balas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.